Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya ke Malaysia untuk perkembangan pergerakan saham-saham di sektor konsumer. Yang pertama ada INDF, kedua ICBP, ketiga UNPR, keempat HMSP, kelima GGRM, keenam Mayor, ketujuh AISA, kedelapan CMRI, kesembilan WIM, ke-10 Hoki, dan terakhir Cleo. Langsung saja ke saham pertama. Ada INDF yang ditutup di harga 6.875 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dia transaksi asing, net buy. Kalau dia broker summary-nya, INDF ada distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk INDF ada distribusi, tapi candlenya cukup bagus, hammer dengan volume besar, dan kelihatannya seminggu kemarin juga INDF itu naik dengan volume yang cukup lumayan besar, dan kelihatannya memang dari time frame weekly itu lagi konsolidasi, range-nya itu 6.550 sampai 7.000. Jadi potensi upside naik turunnya itu sekitar 9%-an dari harga bottomnya ya, range supportnya. Dengan kondisi seperti ini kelihatannya juga masih mempertahankan trend line uptrendnya masih kuat, sudut kemiringannya lebih 45 derajat ya. Ini tinggal nunggu momentum, moga aja minggu ini dia tembus 7.000. Kalau dia tembus minggu ini 7.000 tuh bagus tuh untuk INDF. Targetnya kalau rebound ya 7.800 sampai 8.000 itu. Jadi potensi upside masih bisa 10%. Tapi ini disclaimer on ya, keputusan jual beli di tangan masing-masing. Seperti itu untuk INDF. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada ICBP yang ditutup di harga 10.500 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dia transaksi asing, net buy. Kalau dia broker summary-nya, ICBP hampir sama aja antara distribusi dan akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, ICBP juga lagi berjuang untuk menembus 10.000-nya. Dengan kondisi seperti ini memang nggak dikasih harga yang terbaik untuk beli di sekitaran 10.000 sampai 10.100, 10.200 itu ya. Dia turunnya cuman ke sampai 10.300, naik lagi di harga-harga tanggung ya. Jadi kondisi seperti ini mau lihat dulu time frame weekly-nya seperti apa. Time frame weekly-nya volumenya juga bagus, candlenya rejection. Ada peluang juga kalau ISG naik minggu ini lanjut menguat nembus 6.900 7.000 itu, ICBP akan melanjutkan kenaikan, targetnya 11.500 sampai 12.000 ya. Ini bagus nih polanya ya. Kelihatannya juga dia setelah mematahkan tren downtrend semenjak 2019, dia sinyalnya mulai uptrend. Targetnya itu ya Bapak Ibu bisa hitung dengan Fibonacci retracement seperti ini. Dari 10.500 sudah dicapai dan kemudian 12.000 sampai 12.400. Jadi seperti itu. Untuk ICBP langsung saja ke saham selanjutnya. Ada UNPR yang ditutup di harga 4.810, menguat 0,2%. Kalau dilihat dari transaksi asing terus diakumulasi dari awal bulan. Kalau dia broker summary-nya, UNPR ada akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk UNPR ini peluang besar tembus 4.900. Peluang besar minggu ini ke atas dan dia akan mematahkan tren downtrend dan siap-siap lanjut naik, bisa sampai 5.200, 5.400 yang menutup gapnya ini. Gap waktu dia ada laporan keuangan yang IPS-nya menurun ya, kalau nggak salah nih ARB berhari-hari. Nah itu, jadi ada peluang menutup gapnya ini untuk UNPR karena juga dari 3 minggu yang lalu terus membentuk higher low dengan range pendek ya. Memang seperti itu, kadang nggak dikasih harga yang terbaik ya biar penumpangnya juga sedikit ya seperti itu, namanya bandar juga ya. Bagaimana caranya ya seminim mungkin penumpangnya biar juga nariknya ringan ke atas ya. Jadi seperti itu. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya juga terus membentuk higher low. Volume biasa aja kita lihat tembus nggak besok Selasa, Rabu 4.850 sampai 4.900. Peluang besar sih menutup gapnya 1-2 minggu ke depan ya. Kalau 3% 4% sangat mungkin lah UNPR. Mungkin juga minggu ini bisa sampai tuh nutup gap. Tapi ini disclaimer on. Seperti itu untuk UNPR. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Mayor yang ditutup di harga 825, menguat tipis 0,6%. Kalau dia transaksi asing, net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, HMSP ada distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal HMSP ini bisa jadi membentuk pola pattern flag ataupun bullish pena. Nih kelihatan ya, dia konsolidasi dan bertahan di atas 820. Kondisi seperti ini menurut saya ada peluang naik. Ini tiangnya, nah targetnya 890 900. Dari sekarang potensi upset lumayan, masih sekitar 5% 6% ya. Coba hitung stop loss-nya itu sekitaran 5%, target profit 6% sampai
9%. Itu menarik nggak? Semestinya menarik nih sektor consumer. Ini polanya bagus nih, konsolidasinya bagus. Peluang besar bisa rebound untuk HMSP. Jadi seperti itu untuk HMSP, menarik juga diperhatikan kalau dilihat time frame weekly-nya doji dan ya cukup lumayan nih. Ada volume yang cukup besar di bawah. Kemungkinan sih tetap ada tarikan minggu ini untuk sektor consumer. Seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada GGRM yang ditutup di harga 17.125 menguat 1,4%. Kalau dia transaksi asing net sell. Kalau dia bakal kemarinnya GGRM di distribusi. Langsung saja ke teknikal. Secara teknikal GGRM juga cukup bagus, konsolidasi, risknya juga kecil nih. Kalau berminat paling mentok 3% stop loss-nya ya. Dan potensi upset ya ke 18.000 bisa seperti itu. Tapi ini disclaimer on ya. Likuiditasnya kecil ya. Dan bisa trading plan-nya seperti ini. Kalau berminat. Tapi ini disclaimer on. Ya sekitaran 3,8%, 4% itulah. Target profit 18.000, 5% risk reward 1/1,5. Bisa seperti itu. Kalau dilihat time frame weekly-nya cukup bagus, doji, candle hijau mestinya minggu ini GGRM. Semoga aja bisa tutup di atas 18.000. Menarik, bisa diperhatikan untuk GGRM. Seperti itu. Untuk GGRM langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Mayor yang ditutup di harga 2.370 menguat 0,42%. Kalau dia transaksi asing net buy. Kalau dia bukan semarinya Mayor hampir sama aja antara akumulasi dan distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Mayor kelihatannya lagi konsolidasi, range-nya itu 2.200 sampai 2.600. Kelihatan dia mencoba break di tanggal 4 Januari, kemudian false dan turunnya dalam juga tuh. Satu support dijebol 2.400 dan sampai 2.200. Dengan kondisi seperti ini, menarik juga nggak? Seharusnya juga menarik untuk Mayor ya. Kalau dilihat time frame weekly-nya konsolidasi juga, tetap menurut saya bisa ada tarikan nih untuk minggu ini ya, Mayor. Jadi seperti itu, cuman harga sekarang harga tanggung kalau mau beli. Kalau beli itu ya di 2.300 ke bawah itulah ya untuk Mayor. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Aisa yang ditutup di harga 147 menguat 2,79%. Kalau dia transaksi asing net buy. Kalau dia bakal semarinya Aisa ada distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Aisa juga bagus, mantul dari 140 dan sempat tembus 150 lebih ke 151 dan ada koreksi. Ini juga sepertinya sinyal untuk mematahkan trend downtrendnya untuk Aisa. Targetnya 150 besok diuji. Kalau bisa tutup di atas 150 sangat berpeluang minggu ini dia mengarah ke EMA 60-nya di 160. Risk reward agak jauh memang ya, karena harusnya tuh belinya di 140, 144 kah, 143 itu. Sekarang stop lossnya cukup dalam tuh, sekitar 8%. Target profit, risk reward sama, cuman kan ada resisten minor yang harus ditembus untuk konfirmasinya 150 ya. Hitung aja bagaimana strategi Bapak Ibu. Kalau dilihat dia sudah mematahkan trend downtrend sudah 4 hari dan mulai konsolidasi. Support quote-nya itu pakai aja 140 itu, tutup di bawah itu dia tinggalin aja. Kalau mau lebih panjang mainnya ya pasang trailing stop seperti ini ya. Kelihatan volume meningkat, candlenya juga bagus. Semestinya ada tarikan lagi minggu ini untuk Aisa. Seperti itu untuk Aisa. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Cimori yang ditutup menguat 1% ke harga 4.650. Tapi lihat bid overnya tipis, likuiditas kecil. Kalau dia transaksi asing itu net buy cukup besar. Kalau dia bakal sebenarnya Cimori ada akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Cimori terus ditarik naik dengan volume besar. Sinyal uptrend nih Cimori. Sekarang support kuatnya pakai aja 4.400. Gagal bertahan di atas itu berarti gagal di atas EMA 60 dan EMA 20 ya udah gagal Pro-Dead Cat Bond-nya nih. Dan ini kan dia sudah mematahkan pola Polaroid-nya. Semestinya kalaupun dia koreksi tipis ya di atas 4.400 dan naik lagi. Targetnya 5.000 untuk Cimori. Tapi kalau misalnya besok langsung ditarik naik ya ketinggalan. Memang seperti itu ya. Harga-harga tanggung nih. Antara benar ditarik apa dibawa turun. Ini kan sempat turun dia di hari Jumat minggu lalu. Sempat turun ke 4.450 terus baru ditarik naik lagi. Ya seperti itu ya. Kalau nekat beli di support aja. Kelihatan kan dia sudah berhasil break nih. 2 candle sudah dengan volume besar. Sinyal konfirmasi breakout. Jadi kalau esokannya dia koreksi mendekati support ya nekat aja. Kalau sampai jebol lagi support out aja dulu.
beli di support, jebol support ke cut loss tuh paling mentok 3% 4%. Mungkin 2% juga sudah stop loss seperti itu. Jadi menarik untuk Cimory. Kalau dilihat time frame weekly-nya juga bagus, mematahkan trend downtrend dengan volume besar. Doji arahnya ke atas nih, minimal 5.000. Semoga minggu ini sampai seperti itu. Tapi ini disclaimer on, keputusan jual beli di tangan masing-masing. Seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya, ada WIM yang ditutup menguat 2,14% ke harga 715. Kalau dia transaksi asing net buy. Kalau dilihat dari bokot semaringnya, WIM hampir sama aja antara akumulasi dan distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, WIM juga berhasil mematahkan trend downtrendnya dan dia mencoba kembali uptrend. Apakah ini sinyal dia lanjut? Seharusnya sinyal lanjutan selama di atas 700. Bisa jadi nanti polanya imported and holder sambil menunggu laporan keuangan lagi kan. Nih, tembus ini siap-siap 900 lagi dia. Ya, kita lihat aja kuncinya ini 690 700 tuh lah. Jangan jatuh lagi di bawah itu kalau mau bagus untuk WIM. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Hoki yang ditutup menguat 1% ke harga 100. Kalau dia transaksi asing gak ada jual beli. Kalau dia bekas kemarinnya Hoki ada distribusi. Langsung saja ke teknik. Secara teknikal, Hoki lagi konsolidasi di area 100 level psikologis. Kalau yang sabar dan menunggu dan risknya kecil, nekat beli ya bisa. Dan kalau dilihat likuiditasnya ya lumayan di 1000-an. Jadi ya cut lossnya 5% aja ya. Targetnya 105, 110 itu dulu atau 112. Risk reward seimbang tuh. Kalau jalan sektor consumer biasanya Hoki juga jalan. Nanti ditarik. Ini kan mulai konsolidasi. Semoga aja ditarik dia minggu ini. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya, Doji ini seharusnya kalau pola-pola seperti ini, minggu ini harusnya hijau. Minimal 105 tutupannya. Kalau mau bagus untuk Hoki. Langsung saja ke saham terakhir. Ada Cleo yang ditutup menguat 4,29% ke harga 486. Kalau dia transaksi asing, net sell. Kalau di bawah kemarinnya Cleo ada akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Cleo juga bagus, rebound dari support 440. Cuman lebih konfirmasi kalau Cleo nanti sudah di atas 500 perubahan praksi harga. Itu menarik. Bisa jadi dia mematahkan trend downtrend dan neckline 550-nya ditembus dan akan double bottom dan melanjutkan uptrend lagi untuk Cleo. Jadi seperti itu. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila cara Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.